Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pada hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, sebab hanya firman Tuhan sajalah yang dapat memberikan kekuatan bagi hidup kita ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi tantangan. Saya percaya video ini tidaklah kebetulan bagi saudara yang menyaksikannya, sebab video ini dapat menguatkan saudara. Nah saudaraku, saya diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan di mana Alkitab mencatat ada salah satu tokoh pahlawan iman yang bernama Gideon, di mana Tuhan menugaskan Gideon untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan bangsa Midian. Pada saat itu bangsa Israel mengalami penderitaan, mengalami kesusahan yang begitu hebat, sehingga mereka membuat tempat-tempat perlindungan. Nah saudaraku dapat melihatnya dari Hakim-Hakim pasal 6 sampai pasal yang ke-8. Mari saudaraku kita lihat dari Hakim-Hakim pasal 6 ayat 1 sampai 2. Dicatat dalam Alkitab. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Nah saudaraku, bangsa Israel mengalami ketakutan, mengalami kecemasan, mengalami kepanikan, mengalami kegelisahan yang disebabkan oleh penjajahan bangsa Midian. Mereka mengalami penderitaan, mengalami kesusahan, sehingga mereka membuat tempat-tempat perlindungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu, sehingga mereka dapat bersembunyi. Nah saudaraku, Tuhan menyuruh Gideon untuk membebaskan Israel dari penjajahan bangsa Midian. Pada saat itu bukan hanya bangsa Israel saja yang mengalami ketakutan. Alkitab mencatat Gideon juga mengalami ketakutan, mengalami kecemasan, mengalami kepanikan. Mari kita buka dari Hakim-Hakim pasal 6 ayat yang ke-11. Dikatakan dalam firman Tuhan, kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Nah, Gideon berada di tempat yang tersembunyi agar tidak diketahui oleh orang-orang Midian. Nah, saudaraku, pada saat itu Gideon mengalami ketakutan sama seperti yang dialami oleh bangsanya sendiri. Gideon mengalami kecemasan, mengalami kepanikan sama seperti yang dialami oleh bangsanya sendiri. Namun rupanya Tuhan datang lewat perantaran malaikat. Tuhan memberitakan satu pesan penting lewat malaikat Tuhan yang ditugaskan untuk menyampaikan pesan bahwasanya Gideon ini adalah pahlawan yang gagah berani. Mari kita lihat di ayat 12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Sungguh heran saudaraku. Sudah jelas-jelas sebenarnya Gideon ini mengalami ketakutan, mengalami kecemasan, mengalami kepanikan. Tetapi kok bisa ya Tuhan mengatakan lewat malaikatnya bahwasanya Gideon ini adalah pahlawan yang gagah berani. Saya mau katakan saudaraku, hidup kita bukan ditentukan oleh apa kata orang lain. Hidup kita bukan ditentukan oleh apa kata musuh kita. Musuh kita bukanlah darah dan daging. Musuh kita adalah penguasa-penguasa penghulu-penghulu di udara, yaitu kuasa kegelapan. Hidup kita bukan ditentukan oleh apa kata dunia. Hidup kita bukan ditentukan oleh apa vonis dokter bagi hidup kita. Hidup kita ditentukan oleh apa kata Tuhan, saudaraku. Hidup kita hanya ditentukan oleh apa kata Tuhan. Apa janji Tuhan bagi hidup saudara semuanya. Mari kita renungkan apa kata Tuhan bagi hidup saudara. Jangan merenungkan apa kata dokter. Jangan merenungkan apa kata musuh kita. Jangan merenungkan apa kata orang lain. Jangan merenungkan apa kata dunia. Mari kita renungkan hanya apa kata Tuhan bagi hidup saya dan saudara semuanya. Supaya iman kita tetap dikuatkan.
Nah saudaraku, Tuhan memerintahkan kepada Gideon supaya membebaskan bangsa Israel, supaya menyelamatkan bangsa Israel dari penjajahan bangsa Midian. Karena penjajahan bangsa Midian ini membuat bangsa Israel mengalami penderitaan, mengalami kesusahan yang begitu hebat. Nah saudaraku, mari kita lihat saudaraku, dikatakan di sini bahwasanya Tuhan memerintahkan kepada Gideon supaya membawa pasukan hanya 300 orang yang terpilih. Tuhan memerintahkan Gideon supaya membawa hanya 300 orang, hanya 300 pasukan untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan bangsa Midian. Mari kita lihat saudaraku, Hakim-Hakim pasal 7 ayat 7. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Nah saudaraku, Tuhan hanya mengizinkan Gideon membawa 300 orang saja untuk membebaskan bangsa Israel, untuk menyelamatkan bangsa Israel dari penjajahan bangsa Midian. Nah saudaraku, sebenarnya Gideon ini mengalami ketakutan, tetapi Tuhan tidak menyerah. Tuhan berkata kepada Gideon, engkau Gideon adalah pahlawan yang gagah berani. Hari ini saudaraku, Tuhan mau berkata kira-kira seperti ini, engkau adalah pahlawan yang gagah berani. Engkau adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Engkau adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Tuhan mau berkata kepada saudara semuanya, Tuhan menyediakan hidangan di hadapan para lawan-lawanmu. Kita ingat di dalam Mazmur pasal 23, Tuhan berkata, Tuhan menyediakan hidangan bagi kita di tengah-tengah para lawan kita. Tuhan menyediakan mujizat, Tuhan menyediakan pertolongan, Tuhan menyediakan jalan keluar di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah para lawan kita, di tengah-tengah para musuh kita, di tengah-tengah begitu banyaknya masalah, beban yang begitu merintangi kita. Disitulah Tuhan menyediakan mujizatnya dan pertolongannya. Nah saudaraku, hari ini Tuhan berkata bahwa kita ini adalah pahlawan yang gagah berani. Kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Kita adalah orang-orang yang berhasil di dalam Tuhan. Kita adalah orang-orang yang kuat ketika kita bersama Tuhan. Nah saudaraku, Gideon sebenarnya takut, cemas, khawatir. Tetapi Tuhan berkata dalam Hakim-Hakim pasal 7 di ayat 10 dikatakan dalam firman-Nya, tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan pura bujangmu ke perkemahan itu. Nah saudaraku, Tuhan mengatakan kepada Gideon, Gideon, kalau memang engkau takut, sekarang aku perintahkan engkau, selidikilah dulu, intailah dulu kawasan bangsa Midian itu. Kemudian Tuhan melanjutkannya di ayat 11. Maka kau dengarlah apa yang mereka katakan. Kemudian engkau akan mendapat keberanian untuk turun menyerbu perkemahan itu. Tuhan berkata kepada Gideon bersama dengan bujangnya supaya mengintai, supaya menyelidiki kawasan bangsa Midian. Nanti engkau akan menemukan keberanian, engkau akan mendapatkan keberanian ketika engkau sampai di sana. Nah ternyata saudaraku, setelah Gideon sampai di sana, Alkitab mencatat ketika Gideon sampai di sana, dikatakan di ayat 13, ketika Gideon sampai ke situ, kebetulan ada seorang menceritakan mimpinya kepada temannya. Katanya, aku bermimpi tampak sekeping masuk ke perkemahan orang Midian. Setelah sampai ke kemah ini, dilanggarnya kemah ini sehingga roboh dan dibongkar bangkirkannya. Demikianlah kemah ini habis runtuh. Ayat 14, lalu temannya menjawab, ini tidak lain dari pedang Gideon bin Yoas orang Israel itu. Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya. Nah saudaraku,
ada beberapa orang dari bangsa Midian, mereka saling bercerita. Nah kemudian temannya menyahut, oh itu tanda mimpi kau itu adalah di mana Gideon itu menghabisi kita. Itu pertanda mimpi engkau itu adalah di mana Gideon menghabisi seluruh bangsa kita, mengalahkan seluruh bangsa kita. Itu adalah tanda mimpi engkau itu. Nah ketika beberapa orang dari bangsa Midian ini saling bercerita, saling menyahut, saling sahut menyahut tentang mimpi dari salah satu orang yang menceritakan mimpinya, Gideon pada saat itu mendengarnya. Dicatat di ayat 15, segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu, diceritakannya dengan maknanya, sujudlah ia menyembah. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan. Orang Israel, lalu berkata, bangunlah sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Nah saudaraku, Tuhan berkata kepada kita bahwa kita adalah orang-orang yang gagah berani. Nah saudaraku, kalau saudara perhatikan di pasal yang ke-8, dicatat di ayat yang ke-28, dikatakan demikian, demikianlah orang Midian tunduk kepada orang Israel dan tidak dapat menegakkan kepalanya lagi, maka amanlah negeri itu 40 tahun lamanya pada zaman Gideon. Nah saudaraku, di pasal ke-8, akhir dari cerita ini, di mana bangsa Midian akhirnya tunduk kepada orang Israel. Karena apa? Karena Tuhan berkata kepada Gideon, engkau adalah pahlawan yang gagah berani. Nah saudaraku, hidup kita ditentukan oleh apa kata Tuhan saja. Bukan ditentukan oleh apa kata dunia, bukan ditentukan oleh apa kata orang lain, bukan ditentukan oleh apa kata musuh-musuh kita, bukan ditentukan oleh vonis-vonis dokter. Nah saudaraku, saya mau berkata, kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Bersama Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 23, Tuhan menyediakan hidangan, Tuhan menyediakan pertolongan, Tuhan menyediakan mujizatnya di tengah-tengah banyaknya masalah, di tengah-tengah para lawan-lawan kita, di tengah-tengah beban yang merintangi kita. Justru disitulah Tuhan menyediakan pertolongannya. Saya terbeban untuk berdoa bagi kita semuanya. Mari kita tutup mata, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, hidup kami ditentukan hanya oleh perkataan-Mu saja. Kami tidak mau merenungkan apa kata dunia. Kami tidak mau merenungkan apa kata orang lain. Kami tidak mau merenungkan apa kata musuh-musuh. Kami hanya mau merenungkan yang Engkau katakan bagi hidup kami semua. Kami percaya Tuhan, firman-Mu ini Tuhan dapat memberikan mujizat, dapat memberikan pertolongan bagi hidup kami yang membutuhkan uluran tangan-Mu Tuhan. Engkau tolong Tuhan setiap saudara-saudara kami yang pada saat ini Tuhan mengalami masalah. Kami percaya masalah yang mereka hadapi hanyalah sementara. Ketika kami pegang janji-Mu, ketika kami hanya perkatakan janji-Mu, kami akan mengalami mujizat-Mu, kami akan mengalami janji-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.